Selanjutnya kita akan membahas general ledger ya. Jadi general ledger di sini adalah kumpulan dari transaksi-transaksi yang sudah kita lakukan. Jadi tadi kan kita sudah melakukan simulasi transaksi ya. Jadi kalau kita kembali ke sini atau kita flashback ke sini ya. Tadi kan kita ada transaksi general umum, terus kemudian ada penjualan. Ini kita juga sudah input ya, ada banyak contoh transaksi, terus kemudian ada transaksi pembelian. Terus kemudian ada transaksi kas masuk, ada transaksi kas keluar. Ini kan kita sudah melakukan entry data. Nah, data ini akan menjadi general ledger. Jadi akan di semua data-data yang sudah kita input tadi dari transaksi tadi akan kita masukkan ke dalam general ledger atau kita kumpulkan ke dalam general ledger. Jadi kalau kita lihat sheet di sini, ini ada Appen Journal TRX. Ini sebenarnya bisa dibilang adalah general ledger. General ledger itu jadi kumpulan dari transaksi-transaksi yang telah kita input tadi. Jadi semua transaksi masuk ke sini, mulai dari pembelian, penjualan, kas masuk, kas keluar. Tapi masuk ke sini tuh sebenarnya sudah berupa jurnal ya, karena jurnalnya dilakukan oleh sistem. Tadi pada waktu kita melakukan input transaksi di penjualan, pembelian, atau di modul-modul yang lain, itu kan tidak ada jurnal ya. Tidak ada debit apa, kredit apa. Tapi yang masuk ke general ledger itu sudah berbentuk jurnal. Jadi di sini kalau kita lihat ada sheet namanya Appen Journal TRX, itu adalah kumpulan dari transaksi yang tadi. Semua transaksi yang kita input tadi itu masuk ke sheet ini. Jadi ini masuknya juga secara otomatis ya, kita pakai Power Query. Jadi ini kita cukup refresh saja, cara refreshnya klik kanan, kita pilih refresh. Refresh itu fungsinya untuk menarik data dari modul yang tadi. Jadi kalau kita perhatikan di sini kan ada banyak sekali transaksi ya. Ini tidak perlu kita input, karena semua transaksi yang kita input tadi udah otomatis masuk ke sini. Dan kita hanya perlu periksa saja ya, jumlah debit dan kreditnya harus balance. Di sini kalau kita lihat 48, 68, 77, 677 jumlah debitnya, jumlah kreditnya juga harusnya sama ya, 48, 68, 77. Ini karena ini dilakukan oleh sistem ya. Mestinya harus balance. Kalau nggak balance pasti nanti neracanya juga tidak balance. Jadi general ledger itu tidak perlu di input ulang. Ini sudah otomatis masuk ke sini dan sudah berupa jurnal transaksi. Ini mungkin nanti kita ini memang tidak dibuat secara manual, tapi mungkin kalau ada selisih atau ada rekonsiliasi, kita bisa ambil data dari sini, kita bisa filter ya dari di sini ada coba transaksi, kita bisa filter, terus kemudian kita bisa filter dari jumlah debit, jumlah kredit. Intinya ini untuk melihat data-data transaksi yang sudah kita lakukan. Dan ini semua report termasuk general ledger ini sudah dilakukan oleh sistem secara otomatis. Jadi kita tidak perlu merekap, tidak perlu menghitung. Kita cukup ya paling memastikan saja apakah jumlahnya sama ya atau balance antara debit dan kreditnya.